Malam itu, Sri tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh kata-kata Rudi dan mimpi buruk Andi yang semakin sering muncul. Ia tahu, jika ingin menyelamatkan nyawa anaknya, ia harus menghancurkan akar ilmu hitam Pak Dedi. Dan itu berarti perjalanan ke Gunung Sumbing tak bisa ditunda lagi. Namun, sebelum berangkat, ia harus tahu lebih banyak tentang masa lalu suaminya. Tentang hubungan antara Reza dan Pak Dedi. Tentang mengapa dendam itu masih hidup hingga hari ini. Esok paginya, ia membuka buku warisan Reza untuk kesekian kalinya. Di halaman terakhir, di balik lembaran kulit yang rapuh, ia menemukan sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sebuah surat tulisan tangan Reza sendiri. Untuk Sri yang kucinta, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah tiada. Aku menulis surat ini dengan hati yang penuh penyesalan. Karena aku gagal melindungi keluargamu dari bayang-bayang masa laluku. Pak Dedi bukan cuma saudaraku. Dia juga temanku. Tapi ketika dia mulai belajar ilmu hitam, segalanya berubah. Aku mencoba menghentikannya. Maka dia mengutukku. Dan pada akhirnya, jantungku menyerah. Jangan biarkan dia menyakitimu atau Andi. Jika kau bertemu dengannya lagi, jangan percaya ucapannya. Hati-hati. Karena dendamnya belum mati. Dan jika kau ingin menghancurkannya, carilah api yang pernah membakar gurunya. Di bawah pohon tua di lereng Gunung Sumbing. Sri menutup buku itu dengan napas tersengal. Matanya berkaca-kaca. Hatinya hancur. Selama ini, ia mengira suaminya meninggal karena penyakit jantung biasa. Tapi ternyata, Reza dibunuh secara gaib. Andi datang menghampiri ibunya dengan mata mengantuk. Ibu nangis? Tanya Andi. Tidak apa-apa, nak. Ibu hanya sedih. Tapi sebentar lagi akan berakhir, jawab Sri. Mengusap air mata. Kita mau pergi kemana? Tanya Andi. Kita akan pergi ke tempat semua ini dimulai. Untuk mengakhiri semuanya, jawab Sri, memandangnya tajam namun lembut. Hari itu juga, Sri dan Andi memulai perjalanan ke Gunung Sumbing. Mbah Siti menemani mereka sebagai panduan spiritual. Di dalam mobil, udara terasa berat. Sepanjang jalan, Andi terus memandangi cermin samping. Dia ada di belakang kita, katanya pelan. Sri menoleh cepat. Jalan kosong. Tapi ia merasa sesuatu sedang mengikuti mereka. Kita harus cepat. Semakin dekat kita ke tempat itu, semakin kuat ikatan gaib Pak Dedi. Dia pasti akan mencoba menghentikan kita, ujar Mbah Siti. Berbisik, dia boleh mencoba. Tapi aku tidak akan mundur lagi, jawab Sri, mengepal tangan di kemudi. Setelah beberapa jam berkendara, mereka sampai di kaki Gunung Sumbing. Di sana, terletak sebuah pohon besar, pohon beringin tua yang konon adalah tempat ritual ilmu hitam dilakukan puluhan tahun lalu. Di bawah sinar bulan yang redup, mereka turun dari mobil. Di kejauhan, angin berbisik. Seolah-olah membawa suara dari masa lalu yang siap bangkit kembali. Di bawah naungan pohon beringin tua di lereng Gunung Sumbing, udara terasa dingin dan sesak. Langit malam menggantung rendah, dipenuhi awan tebal yang seolah-olah menyembunyikan rahasia gelap. Angin berbisik pelan, membawa aroma tanah basah dan kemenyan yang tersisa dari ritual masa lalu. Sri, Andi,
dan Mbah Siti tiba di lokasi dengan napas tersengal-sengal setelah menempuh perjalanan panjang. Di tangan mereka tersimpan barang-barang ritual yang telah disiapkan sejak pagi. Lilin putih, air 7 sumur, garam laut, kunyit, daun sirih, dan sebuah foto kecil Reza, suami Sri. Mereka harus memutus ikatan gaib yang masih menghubungkan jiwa Pak Dedi dengan tubuh Andi. Dan tempat ini adalah satu-satunya jalan untuk melakukannya. Kita tidak punya banyak waktu. Dia pasti sudah tahu kita di sini, ujar Mbah Siti. Berbisik, aku tidak akan mundur lagi. Aku datang untuk mengakhiri semua ini. Gumam Sri, menatap pohon beringin. Aku takut, Bu, ujar Andi, memegang tangan ibunya. Ibu juga takut. Tapi selama kamu ada di dekat ibu, semuanya akan baik-baik saja, balas Sri. Memeluknya erat, Mbah Siti mulai menyiapkan lingkaran ritual di akar pohon beringin. Lilin dinyalakan, air dituang dalam mangkuk tanah liat, dan mantra-mantra kuno mulai dibacakan dalam bahasa Jawa kuno yang membuat bulu kuduk berdiri. Angin mulai bertiup lebih kencang, lampu senter mereka padam, dan tiba-tiba, sebuah suara serak bergema dari kegelapan. Kalian pikir bisa menghancurkanku? Kau pikir aku akan membiarkan kalian mematahkan ilmu ini begitu saja? Tanya Pak Dedi, muncul dari balik bayangan. Pergilah. Ini bukan urusanmu lagi, kata Sri, berteriak. Tapi dia darah pamannya. Darah keluargamu. Dan itu tetap milikku, ujar Pak Dedi, tersenyum sinis. Dia mau ambil aku. Ibu, dia mau ambil aku, ujar Andi, meringkuk di belakang ibunya. Jaga anakmu. Jangan biarkan dia mendekat, teriak Mbah Siti, berteriak keras. Pak Dedi menjulurkan tangannya. Udara menjadi dingin menusuk tulang. Andi menjerit keras saat tubuhnya seperti tertarik oleh tenaga tak kasat mata. Sri memeluknya erat-erat, mencium keningnya sambil berdoa dalam hati. Tuhan, jika Engkau benar-benar Maha Penyayang, tolong kami. Tepat saat itu, Mbah Siti melemparkan campuran